Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan membaca beberapa bagian Alkitab yang akan menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, kita sudah sampai pada perintah yang ketiga dari 10 hukum Allah. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Bagian yang kedua terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17, 1 Samuel pasal 17, ayat yang ke-22, ayat yang 42 sampai dengan ayat yang ke-47. 1 Samuel pasal 17, ayat 42 sampai dengan 47, ini adalah cuplikan dari kisah pertarungan Daud melawan Goliat. 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai 47 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu yaitu Goliat melayangkan pandangnya dan melihat Daud, ia meremehkannya. Karena Daud masih muda, pipinya kemerah-merahan dan tampan parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi para ilahnya. Orang Filistin itu berkata pula kepada Daud, "Majulah ke sini, akan kuberikan dagingmu atau potongan-potongan dagingmu kepada burung di udara dan binatang di padang." Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Yahweh, Tuhan, menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Bagian ketiga terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Di malam terakhir ketika Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan para muridnya, dia berkata, ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, yang betul-betul percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, pimpin kami, buka mata hati kami untuk mengerti Engkau melalui nama-Mu. Tolong kami, berikan kami hikmat untuk hidup sesuai dengan kasih-Mu kepada kami yang Kau telah nyatakan lewat karya-Mu dan juga bahkan lewat nama-nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan waktu-waktu depan kami ini kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. What's in a name? Apa arti sebuah nama? Tahukah Anda akan arti nama Anda yang diberikan oleh orang tua Anda?
Kalau Anda nggak tahu, masih ada waktu untuk tanya. Dapatkah Anda menjelaskan arti nama tersebut? Saudara, nama seseorang anak biasanya adalah doa atau harapan dari orang tuanya. Paling tidak itulah yang dikatakan oleh Bapak Arif yang menikah dengan istrinya bernama Ibu Suci. Ketika diwawancara oleh reporter mengenai alasan mengapa dia memberi nama yang unik kepada putra keduanya, sampai viral, saudaraku. Dia berkata demikian, pada dasarnya nama adalah doa dan saya berharap anak saya kelak bermanfaat. Bapak Arif dan Ibu Suci ini adalah pasangan asal desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menurut berita kompas.com 1 Februari 2019. Dia memberi nama unik kepada putra keduanya. Saya pun tidak sanggup menghafalnya. Maka saya membacakan nama unik putra keduanya itu. Perhatikan, kalau ada yang mau catat boleh kalau sanggup. Namanya adalah Rangga Madipa Sutra Jiwa Kordosega Akre Askala Mugal Ilkanat Akbar Sahara Pi Tarik Siat Syaifuddin Kutus Kosala Suratalenta. 19 kata. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak ini nanti mulai belajar menulis dan membaca, dan waktu ujian gurunya mengatakan jangan lupa tulis nama lengkap. Belum ujian sudah stres dulu dia. Nama ini kata sang Bapak Arif, ya pemilihan 19 kata itu ada kaitannya dengan sejarah nama kota-kota teladan di dalam iman agamanya. Di Banyuwangi ada pria bernama Tuhan. Di Palembang, Saiton. Di Magelang, Jawa Tengah, ada 3 bersaudara yang memiliki nama yang juga tidak biasa. Anak sulung bernama Happy New Year. Karena lahirnya di tahun baru. Happy New Year ini mungkin terlihat malas ya, sehingga waktu anak kedua lahir, supaya dia tidak malas, maka anak kedua diberi nama Andi Go to School. Akhirnya jadi polisi dia, saudara. Tapi dia rajin ke sekolah, tapi nakal. Tapi puji Tuhan dia jadi polisi akhirnya. Karena dia nakal, maka orang tuanya memberi nama anak ketiganya supaya tidak nakal dengan nama Rudy, a good boy. Saya tidak tahu orang tua Anda memberi Anda nama apa ya. Di balik nama ada cerita. Semoga Anda mendapatkan nama yang baik. Kalau tidak misalnya Anda dapat nama Rudy a good boy ya itu masih oke. Paling tidak Allah itu menyebut Anda dengan nama yang baik. Anda adalah umat pilihan Allah, Anda lebih berharga daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini sehingga ia rela mati buat Anda. Ya begitu mengasihi Anda, anak kesayangan, apapun ada banyak sekali di Alkitab. Jangan kecil hati kalau orang memberi nama Anda yang kurang pas. Tetapi merasalah rugi kalau Anda tidak menjadi anak Tuhan. Saudaraku, di Alkitab, nama bukan sekadar label. Nama bukan pula sekadar asosiasi dari kata tersebut ke pribadi pemilik nama. Bukan semata-mata itu. Budaya kuno pada zaman Alkitab termasuk sampai hari ini percaya bahwa nama itu juga menunjukkan natur dan karakter seseorang. Esau diberikan nama berbulu. Yakub arti namanya adalah memegang tumit. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita melihatnya ini aneh gitu.
Tetapi dalam bahasa aslinya, nama yang terlihat aneh dan sederhana itu mempunyai makna yang lebih dalam daripada itu. Esra, arti namanya adalah penolong. Yesus, Allah menyelamatkan. Nah saudaraku, tetapi nama-nama itu mempunyai makna lebih dalam daripada sekadar terjemahan harfiahnya. Apalagi nama Allah. Maka pertanyaan kita adalah apa yang terkandung dalam nama Allah sedemikian rupa sehingga Allah itu memberi larangan khusus di antara 10 perintah Allah. Satu itu berkaitan dengan namanya. Berarti ini sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus yang kita tidak bisa take lightly, kita tidak bisa remehkan. Dan bahkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 itu dikatakan bahwa Allah tidak akan pernah tidak memandang berdosa orang yang sembarangan menggunakan nama Allah. Disertai dengan hukuman, disertai dengan vonis. Berarti ini perintah yang tidak main-main. Maka pertanyaannya adalah apa sih yang terkandung dalam nama Allah sehingga diberi larangan khusus untuk tidak menyalahgunakannya ketika kita menyebutkannya. Kita akan bahas ini sebentar. Nanti kita akan bahas di bagian kedua adalah apa arti dari menyalahgunakan Allah. Seperti apa menyalahgunakan nama Allah itu. Mari kita lihat pertama, nama Allah. Apa yang terkandung dalam nama Allah ini? Perintah jangan menyalahgunakan nama Allah, ini melanjutkan kedua perintah sebelumnya. Perintah pertama berbicara tentang siapa yang kita sembah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Siapa pribadi yang kita sembah? Siapa Allah kita? Dan kemudian perintah kedua berkaitan dengan bagaimana menyembahnya. Yaitu dengan tidak membatasi Allah pencipta langit dan bumi yang membebaskan bangsa Israel dengan kuat perkasa tangannya itu dengan imajinasi manusia yang sangat terbatas. Dalam patung-patung, idol-idol yang manusia bisa pegang, bisa kontrol, bisa ukir, bisa buat customize semaunya. Ini perintah kedua, kita sudah bahas bulan yang lalu. Namun perintah yang ketiga ini berkaitan dengan bagaimana kita di dalam hidup sehari-hari menyembah Allah tidak menggunakan namanya dengan sembarangan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terkandung dalam nama Allah? Thomas Vincent, seorang Puritan abad 17, dia berkata bahwa nama Allah itu adalah segala sesuatu. Satu kata-kata yang membuat Allah itu dikenal. Maka kita sebut itu sebagai nama Allah. Nama Allah adalah segala sesuatu yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya. William Ames juga mengatakan hal yang serupa. Jadi, saudaraku, kalau nama itu adalah segala sesuatu yang membuat Allah dikenal, yang melaluinya Allah memperkenalkan dirinya, maka nama di dalam nama tersebut ada rujukan atau referensi tentang pribadi Allah. Ada personality Allah di sana. Ada pula sifat-sifat karya-karyanya dan juga kuasa Allah. Wah ini sesuatu yang besar. Kalau manusia saja yang mempunyai nama, itu mempunyai bobot, kita tidak main-main dengan nama tersebut. Misalnya, saudara tidak mempermainkan nama orang tua Anda. Saudara tidak mempermainkan nama rektor Anda misalnya. Karena punya bobot. Punya konsekuensi ketika Anda melakukannya, bukan? Apalagi kepala negara, saudaraku. Tetapi ini baru manusia. Bagaimana dengan nama Allah? Berlipat-lipat bobotnya. Jadi nama Allah ini bukan sesuatu yang abstrak. Ataupun harapan manusia atau janji kosong seperti beberapa orang memberi nama anaknya. Di dalam ketidakmengertian dan kebodohan mereka. Nama Allah adalah nama yang Allah sendiri pilih. Untuk menyatakan, merepresentasikan dirinya. Supaya saudara dan saya, orang yang sangat-sangat konkret ini. Bisa mengenal Allah yang abstrak. Yang adalah roh. Maka Allah memilih nama-nama tersebut.
tidak dengan sembarangan. Dia memilih nama dengan begitu bijak, sehingga saudara dan saya ketika mendengar nama tersebut, terinspirasi untuk menghormatinya, mencintainya, takut dan gentar di hadapan Allah. Yang namanya Dia izinkan untuk kita kenal, kita sebutkan dalam doa kita ikrarkan di dalam statement-statement rohani, bahkan sepanjang ibadah ini. Yang pertama, saudaraku, terkandung dalam nama Allah ini adalah personality Allah, pribadi Allah sendiri. Yaitu pribadi Allah yang personal, relasional, dia bukan binatang, dia bukan manusia, dia bukan ciptaan, dia adalah sang pencipta itu sendiri. Dia mempunyai kepribadian, dia mempunyai keunikan, dia mempunyai sifat-sifat tertentu, relasional, yang unik dan eksklusif. Sehingga tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau nama manusia bisa sama, saudaraku. Nama Anda mungkin ada samanya dengan nama orang lain. Mungkin tidak semuanya, tetapi sebagian besar mungkin sama, saudaraku. Nama saya cukup jarang. Di Jepang banyak, saudaraku. Di Indonesia jarang. Disebutkan saja sering salah-salah, saudaraku. Kalau saya pesen taksi, dulu pesan taksi tidak pakai aplikasi, pakai telepon. Pesan 1 unit ke alamat ini, atas nama siapa? Atas nama Yusuf. Oke Pak Yusuf, keliru lagi dia, saudara. Yusuf Pak Yusuf, oke Pak Yaso, salah lagi, saudara. Nama itu unik, saudaraku. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa misalnya, dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Musa bertanya kepada Allah, nanti kalau orang Israel itu tanya, siapa nama Allah yang membebaskan kami, yang akan melepaskan kami dari Israel itu, dari Mesir itu, apa yang harus kujawab kepada mereka? Karena apa? Orang-orang pada zaman itu biasa memberi nama kepada sesembahannya. Orang-orang Mesir memberi nama kepada dewa-dewinya. Lalu namamu itu siapa? Maka Allah berkata, aku adalah aku. Tidak seorang pun memberi aku nama, aku memberi kamu namaku. Dan namaku adalah aku adalah aku. Saudara, ini nama yang unik. Sulit sekali untuk kita mengerti di dalam budaya dan konteks kita hari ini. Tetapi seperti yang saudara tahu bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang sangat filosofis. Sehingga aku adalah aku dengan segala tensesnya itu sebenarnya menceritakan sebuah kualitas yang tidak dimiliki oleh yang lain. I am that I am. I am who I am. Itu tidak bisa secara truthful, secara benar disandang oleh seseorang. Oleh ciptaan. Karena apa? Ciptaan itu selalu di dalam kondisi yang constant change. Selalu berubah, bukan? Saudara hari ini tidak sama dengan saudara 10 tahun yang lalu. Boro-boro 10 tahun yang lalu. Dengan saudara yang kemarin aja kita berbeda. Kita berproses, kita bertumbuh, jumlah rambut kita berbeda, jumlah bulu kita berbeda, berat badan kita mungkin slightly different, umur otak kita dan organ-organ kita itu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Sehingga saudara dan saya termasuk ciptaan yang lain tidak bisa berkata I am that I am. Hanya Allah yang tidak dibatasi oleh proses, Allah yang menciptakan ruang dan waktu inilah yang berhak untuk mengatakan I am that I am. Dengan mendeklarasikan dirinya sebagai I am that I am. Ehyeh, Esher, Ehyeh. Tuhan menunjukkan aku berbeda dari yang lain. Hanya aku adalah Allah satu-satunya. Saudaraku, nama itu menunjukkan sesuatu pribadi yang unik, eksklusif, tidak ada yang lain. Maka Allah memilih satu-satunya nama yang tidak mungkin bisa ditiru
dengan benar oleh orang yang lain. Itulah sebabnya dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 di awal sebelum ia memberikan 10 hukumnya, Allah juga mengingatkan lagi, akulah Yahweh itu. Akulah Esher itu. Aku adalah pribadi yang sama yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir ke dari tempat perbudakan. Jadi Allah ini berbeda dari yang lain, dia adalah yang kekal, dia adalah sang Elohim pencipta langit dan bumi. Ia berbeda dari ilah-ilah Mesir dan bangsa-bangsa lain yang sudah dikalahkannya. Tidak ada yang seperti Allah. Menyamakan Allah dengan yang lain adalah sebuah ontological impossibility. Saya menggunakan istilah dari khotbah bulan yang lalu. Menyamakan Allah dengan yang lain yang bukan Allah adalah sebuah ketidakmungkinan ontologis. Karena Allah tidak ada duanya, Allah tidak ada bandingnya. Sehingga ketika saudara dan saya menyebut nama Allah, kita tidak sedang menyebut ilah-ilah buatan manusia, kita tidak sedang merujuk kepada konsep-konsep deitis. Konsep-konsep tentang yang ilahi buatan manusia atau filsafat manusia. Tetapi kita sedang merujuk kepada Allah. Dan saudara tahu, Allah yang kita sebut namanya ini bukan Allah yang jauh di sana yang kita ngomong bisik-bisik supaya dia nggak dengar. Apapun, dimanapun, kapanpun ada dan saya menyebut Allah, sebelum Anda menyebutnya, dia sudah ada di sana. Saudaraku, inilah pribadi yang besar, pribadi yang agung, pribadi yang ajaib, pribadi yang eksklusif, tidak ada duanya. Saudara, kalau kita hanya menyebutkan nama Allah yang merujuk pada pribadi, seperti Yahweh, Yehova, Elohim, maka saudaraku nama-nama Allah di Alkitab itu mungkin tidak banyak. Mungkin sekitar 20-an, para ahli tidak mempunyai angka yang spesifik, di mana mereka semuanya setuju. Tetapi nama Allah itu bukan hanya berkaitan dengan pribadi. Seperti tadi definisi nama Allah yang dimaksud dalam Keluaran 20 ayat 7 itu adalah termasuk sebutan-sebutan yang melaluinya Allah menyatakan dirinya. Maka di dalamnya itu juga ada sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama itu. Misalnya, ketika kita bicara tentang Yehova, itu bicara tentang kekekalan, Allah yang setia kepada janjinya, Allah yang mengikatkan diri kepada umatnya. Akulah Tuhan yang membawamu keluar dari Mesir. Ketika kita menyebut kata Elohim, ini menyebutkan bahwa dia adalah sang pencipta, dia kuat. Dia penuh kuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Elohim disebut dalam Kejadian 1 ayat 1. Alkitab juga menyebut nama El Shaddai, artinya adalah Allah yang perkasa. Ada sifat Allah yang perkasa di sana. Kejadian pasal 17 ayat 1. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Dia juga disebut sebagai Adonai, yaitu Tuhan, pemilik. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sangat-sangat hormat kepada Allah karena perintah Keluaran 20 ayat 7 ini. Sehingga mereka tidak berani menyebutkan seperti hari ini orang Kristen menyebutkan dengan mudah, yaitu Yahweh atau Jehovah. Maka mereka menggunakan tetragamaton, ya, 4 karakter dalam Ibrani yang mereka tidak pernah lafalkan. Dan untuk melafalkan 4 huruf Ibrani ini, mereka menggunakan kata yang lain yaitu Adonai. Tidak seorang pun bisa menyebutkan. Kalau saudara cukup familiar dengan film Harry Potter, mereka mengekspresikan sakralitas nama dengan nama yang lain. Misalnya, you know who. Itu adalah nama untuk sesuatu yang saudara dan saya pelihara dengan sakral untuk tidak menyebutkannya.
Itu adalah sifat-sifat Allah lewat nama-namanya. Tetapi nama Allah juga mengandung karya-karya Allah. Dalam perjanjian lama, Kejadian 16 ayat 13 misalnya saat Hagar berjumpa dengan Allah setelah Hagar diusir oleh Sarah dan Abraham. Hagar menyebut Allah sebagai El Roy. Engkau adalah Allah yang melihat ketika orang lain memalingkan muka. Engkau adalah Allah yang peduli ketika orang lain membuang. El Roy, nama Allah yang menyingkapkan juga karyanya yang besar. Jehovah Jireh, Allah memelihara. Jehovah Rafa, Allah menyembuhkan. Di dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru, Jehovah Rafa ini diterjemahkan menjadi Yason. Allah yang menyembuhkan. Immanuel, yaitu Allah yang selalu menyerta. Saudara bisa baca dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Matius 1 ayat 23. Yesus, Allah yang aktif menyelamatkan umatnya. Logos bahkan. Yesus adalah kebenaran. Saudara, kata logos dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah kata yang digunakan oleh filsuf-filsuf Yunani pada zaman itu untuk merujuk kepada satu realitas, yaitu adanya kebenaran, adanya satu prinsip universal yang membuat segala sesuatu itu bisa berjalan dan bergerak. Hukum-hukum alam termasuk di dalam logos ini. Dan dikatakan bahwa Kristus adalah sang logos. He is the word. Dia adalah sang logos. Misalnya, saudaraku, ketika ikan itu ada di air. Ada yang air tawar, ada yang air laut. Mereka hidup, mereka bisa beranak cucu, mereka bisa bertambah banyak karena mereka mengikuti sang logos. Begitu ikan air tawar sudah pindah ke air laut, matilah dia. Mengapa dia mati? Karena dia melawan logos. Ya. Nah, itu artinya logos, saudaraku. Jadi logos itu kalau kata Rick Warren berkata, logos itu seperti buku manual yang menceritakan tentang apa yang prinsip-prinsip yang terjadi dalam sebuah produk. Misalnya, hair dryer. Hair dryer itu untuk apa? Untuk mengeringkan rambut. Bagaimana cara memakainya? Ada aturannya. Ya, saudara harus mencolokkan kabel itu ke colokan listrik dan saudara pencet on dan off, atur speednya. Kalau saudara menggunakan itu, saudara sesuai dengan logos dia akan berfungsi. Jangan terlalu dekat dengan rambut, ya, jangan terlalu panas dan seterusnya. Ketika saudara memasukkan hair dryer yang tercolok itu ke bathtub, ke air, rusaklah dia. Mengapa rusak? Karena dia tidak sesuai dengan logosnya. Itu arti logos. Sehingga orang-orang yang tidak hidup bagi Allah, tidak hidup untuk Allah, tidak hidup bersekutu dengan Allah, mereka tidak hidup sesuai dengan sang logos. Hasilnya apa? Hidupnya rusak, hancur. Tidak ada hidup kekal. Dipermainkan oleh iblis. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sang logos. Nama bukan hanya berkaitan dengan pribadi, sifat, dan karya. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh. Tetapi nama itu juga mempunyai kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa dari pribadi yang direpresentasikan oleh nama tersebut. Saudara, waktu kecil saya suka bersama dengan karyawan saya pergi ke customer dari toko milik orang tua saya. Saya bersama dengan karyawan saya, mengapa? Karena saya suka naik motor keliling kota, saya dibonceng oleh dia. Saudara. Kami pergi dari rumah ke rumah, melakukan penagihan, melakukan pengiriman dan pengambilan barang, saudaraku. Nah, ketika karyawan saya itu datang, dia memperkenalkan diri sebagai saya
pegawai dari toko orang tua saya. Dia menyebut nama toko tersebut. Dengan menyebut nama toko tersebut, karyawan saya mempunyai mendapatkan otorisasi untuk melakukan transaksi karena dia mewakili toko saya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nama itu memberikan otoritas kepada orang yang menyebutkan nama tersebut. Tetapi otoritas itu bukan berasal dari orang yang menyebutkannya, tetapi otoritas itu berasal dari pribadi yang diwakili oleh nama tersebut. Tangkap gak, saudaraku? Jadi ketika saudara berjumpa dengan dosen misalnya, dosen itu memberikan Anda nilai. Nilai itu adalah nilai yang sudah diotorisasi oleh kampus. Kampuslah yang mempunyai otoritas memberikan Anda nilai final dan mekanismenya adalah melewati asesmen penilaian yang dilakukan oleh dosen-dosen Anda. Tetapi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi maksud saya adalah nama itu mengandung kuasa dari pribadi yang diwakili oleh nama tersebut. Contoh dalam Alkitab tadi kita sudah baca, yang pertama adalah kisah Daud melawan Goliat. Goliat mewakili ilah-ilah Filistin. Dia datang kepada orang Israel, menantang mereka daripada semua pasukan perang, lebih baik one on one saja. Kirim siapa yang paling bagus darimu. Kirim prajurit yang paling sangar, paling gahar, yang paling hebat, paling kuat. Jagoanmu deh. Dan kemudian waktu melihat Daud di sana yang masih kecil, unyu-unyu, pipinya kemerah-merahan, tampan parasnya, tidak mirip tentara yang kasar, gagah, kuat, nge-gym tiap hari mungkin. Daud ini siapa? Maka Goliat menghina Daud. Dan ketika dia menghina Daud, dia menghina seluruh Israel. Dan ketika menghina seluruh Israel, ingat nama Israel adalah nama yang diberikan oleh Allah. Artinya bergulat dengan Allah, Israel. Di dalamnya ada Allahnya. Ketika menghina orang Israel, Goliat dan seluruh Filistin yang diwakilinya sedang menghina Allah. Nah, beroposisi dengan Goliat, Daud datang. Aku tidak datang kepadamu dengan lembing ataupun pedang, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan semesta alam. The Lord of hosts, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, di sana menggunakan nama Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam. Saudara, kita melihat kontras bagus banget di sini. Bisa satu khotbah sendiri sebenarnya. Goliat yang lengkap dengan semua prestasi, Medal of Honors, semua fasilitas dia punyai, ketopong yang kuat dari baja, dan kemudian pakaian perang yang full force, saudaraku, lengkap. Dan dia membawa nama ilah-ilah mereka. Tetapi berhadapan dengan Daud yang sederhana, yang waktu dipakein alat-alat perang itu dia malah terganggu, saudaraku. Dia tidak mau pakai pelindung-pelindung itu. Tetapi Daud begitu digerakkan oleh Allah. Dan itu yang terpenting. Daud mengatakan di dalam ayat yang terakhir itu, semua orang, 1 Samuel pasal 17 ya, ayat 47. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Daud begitu dekat dengan Allah sehingga dia tahu
Ini adalah kehendak Allah untuk aku pergi berperang sekalipun aku tidak mampu. Karena aku tidak sedang mengerjakannya sendirian. Aku bersama dengan Allah pencipta semesta alam. And that's enough. 1 Korintus pasal 1 Paulus berkata, kalau menurut pandangan dunia orang yang berhikmat itu sedikit. Tetapi Allah memilih orang-orang yang bodoh. Orang yang mau percaya kepada pemberitaan Injil. Untuk mempermalukan orang-orang yang merasa diri berhikmat. Jangan khawatir menjadi orang Kristen yang kecil. Tetapi khawatirlah ketika Anda berjalan sendiri. Jangan khawatir kalau tantangan itu begitu besar. Tetapi khawatirlah ketika saudara tidak terus-menerus abide in Him. Berada di dalam Dia yang maha besar. Kenapa kita merasa aman ketika mempunyai fasilitas? Kita justru berpikir seperti Goliat. Seharusnya saudara dan saya harus resah ketika kita hanya bergantung kepada fasilitas, tidak bergantung kepada Tuhan. Seharusnya kita tidak merasa aman ketika kita jauh dari Dia, bukan? Yohanes pasal 14 ayat 11 sampai 14 mestinya seluruh discourse, farewell discourse ini mengajarkan banyak sekali tentang doa dalam nama Yesus. Tetapi untuk mempersingkat waktu dalam Yohanes 14 itu tadi dikatakan saudaraku, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya untuk kamu. Tetapi ingat, ini bukan mantra. Asal sebut lalu terkabul, bukan. Tetapi kalau saudara baca dengan teliti mulai dari ayat 11, itu adalah pertama, kita harus percaya kepada Kristus. Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah pemilik hidup kita, Kristus yang mengatur hidup kita, Dia mempunyai hak untuk kita mengambil keputusan-keputusan memuliakan Dia. Dialah yang menentukan. Nah kalau kita percaya, maka kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Orang yang percaya bukan hanya nyebut-nyebut nama Allah, tetapi hidup bagi Allah. Itulah orang percaya yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Kristus berkata, pada saat engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Karena akulah Tuhanmu, kamu adalah anakku, umatku, hambaku. Jadi harus percaya kepada Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan kemudian pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan untuk memuliakan Bapa di surga. Saudara perhatikan ya. Pertama, relasi dengan Kristus dalam iman. Kedua, relasi yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ketiga, motivasinya untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri kita. Itu sebabnya ketika kita berada di dalam koridor ini, apapun yang kamu minta dalam namaku, kamu akan mendapatkannya. Tapi celakanya kita sering menggunakan nama Allah bukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita menggunakan nama Allah supaya kita lepas dari masalah. Dan waktu kita mendapatkan masalah itu pun bukan karena kita mengerjakan pekerjaan Allah. Kita berusaha memanipulasi nama Allah untuk kepentingan diri kita. Itu sebabnya banyak sekali doa kita bukan hanya tidak dijawab, tetapi merupakan ujaran yang mencela Allah. Kita sedang melanggar perintah ketiga. Jadi saudaraku, nama Allah itu begitu penting karena menyatakan siapa Allah, sifat-sifat Allah, karya-karyanya, dan bahkan nama itu sendiri mengandung kuasa. Karena Allah hadir dalam hidup orang-orang yang percaya, yang terus-menerus bergaul dengan Dia, memanggil namanya. Allah adalah yang suci, yang agung, yang penuh kuasa. Tapi pada saat yang sama, Dia adalah yang setia. Dia penuh kasih dan belas kasihan kepada saudara dan saya. Dia rela mati untuk kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Memberi kita hidup yang baru, rela dilupakan. Rela hanya dijadikan sidekick. Dipanggil kalau butuh. Luar biasa ya Allah ini. Itu sebabnya menyalahgunakan nama dari pribadi yang begitu dahsyat ini, Allah tidak akan biarkan
tanpa dihukum. Apa yang dimaksud menyalahgunakan di sini? Alkitab menggunakan dua kata, nasa dan syaf. Nasa itu artinya menyebut atau mengangkat atau memajukan. Nasa. Jadi jangan menyebut atau jangan mengangkat nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, untuk syaf. Nah, kata syaf itu juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang bohong, sesuatu yang keliru, sesuatu yang kosong, sia-sia dan tak bernilai. Jadi kalau mau disingkat, saudaraku, janganlah kamu menyebut nama Allah untuk menyalahgunakannya. Itu artinya jangan menggunakan nama Allah untuk menista atau melecehkan hal-hal yang kudus dari Allah. Karena nama itu mengandung banyak hal yang mulia, yang kudus, dan yang indah. Berbobot, saudaraku. Jadi menggunakan nama Allah tidak sebagaimana mestinya, berarti saudara dan saya sama dengan menggunakan hal-hal yang kudus untuk yang tidak kudus. Ada di antara saudara menggunakan sendok Anda, sendok makan yang Anda gunakan sehari-hari untuk membersihkan toilet? Enggak kan? Kenapa? Ini peruntukannya berbeda, bukan untuk hal-hal yang kotor. Sikat gigi Anda sehari-hari untuk nyikat keramik? Enggak kan? Kenapa? Karena ini berbeda, sesuatu yang pribadi. Demikian pula nama Tuhan yang seharusnya ditinggikan, diagungkan, dan digunakan dengan hormat, dengan segala kegentaran yang dia layak dapatkan dari kita, tidak sepatutnya diremehkan. Yaitu digunakan untuk hal-hal yang remeh, untuk hal-hal yang sia-sia, yang receh, yang kosong, tidak kudus, untuk kepentingan memuaskan nafsu manusia kita yang berdosa. Melanggar perintah ketiga tidak ubahnya sebagai penghinaan atau perlawanan frontal terhadap Allah Maha Besar yang sebenarnya sudah mengasihi dan memberi yang terbaik kepada kita. Seperti apa sih saudara dan saya itu bisa melakukan kejahatan ini? Adrian Rogers, seorang pengkhotbah, memberikan kepada kita 3 contoh minimal. Kita itu menyalahgunakan nama Allah ketika kita menggunakan nama Allah untuk kata-kata kasar, sumpah serapah, misuh. Orang Jawa bilangnya misuh. Bukan miso, kalau miso enak. Misalnya ya, kita itu dengan gampang berkata, kalau Yesus betul-betul Allah, kok dia bisa ditelanjangi? Kalau Yesus itu Allah, bagaimana masa puber dia itu? Kalau Yesus itu adalah Allah, masa sih dia tidak mempunyai nafsu seks? Apakah dia tidak naksir tetangganya? Saudaraku, bukan berarti kita tidak boleh membicarakannya secara teologis, tetapi seringkali kalimat-kalimat yang kita lontarkan itu bernada merendahkan. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan ikut-ikutan di medsos, tren seperti ini. Atau kata-kata lain seperti holy cows, itu restoran. Ada bentuk yang lain. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Merasa tidak dikasihi oleh Allah, sehingga muncul mudah sekali menjelek-jelekan Allah, mempermainkan namanya. Yang pertama ya, kata-kata kasar atau sumpah serapah. Yang kedua, itu adalah ceroboh, menggunakan nama Allah dengan ceroboh dan sembrono, yaitu dipakai dengan ringan untuk lelucon yang tidak pantas. Misalnya yang paling sering itu OMG, padahal nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang kudus, tapi kita menyebut nama Allah di sana. Tiba-tiba kita bilang, ya Tuhan, kok lemot banget internet kali ini. Kita dengan sembrono menyebut nama Tuhan. Demi Allah, besok gue bayar utang deh. Padahal nggak bayar besoknya.
Jangan ceroboh, jangan sembrono menyebut nama Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang seharusnya kita kasih dan hargai. Yang ketiga adalah kemunafikan. Yesaya 48 ayat 1, saya akan bacakan bagi saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub yang disebut dengan nama Israel, yang bergulat dengan Allah, dan bersumber dari keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Yaitu orang-orang yang menyebut nama Tuhan, seolah-olah beribadah, seolah-olah menyembah. Sepanjang ibadah ini kita menyebut nama Tuhan berkali-kali dengan berbagai sebutannya. Tetapi apakah hati kita betul-betul menyembah Dia, menghormati Dia, merasakan kehadirannya? Apakah kita betul-betul takut di hadapan Dia, gentar ketika menyebut namanya? Karena ini nama pribadi yang bukan sembarangan. Apakah kita orang-orang yang munafik mengaku atau percaya sebagai Kristen tetapi tidak hidup sebagai orang percaya? Tidak menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Matius 7 ayat 21-23 berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka menyebut Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku udah kenal engkau. Enyalah engkau sekalian pelanggar perintah Allah. Lukas 6 ayat 46 berkata, mengapa engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan perintahku? Artinya apa? Memanggil Tuhan itu bahasa basi. Salah satu bentuknya itu. Saudara, mari kita bayangkan. Bayangkan. Sekelompok mahasiswa baru saja selesai mengikuti persekutuan di kampus. Alkitab masih terbuka, doa baru saja dinaikkan, dan salah satu mahasiswa pemimpin itu menutup dengan kalimat, Tuhan, dikuduskanlah namamu dalam hidup kami. Lalu semua serentak menjawab, amin. Sesaat, pada waktu itu, nama Tuhan terasa begitu kudus, begitu suci, begitu agung. Tapi ketika mereka keluar ke lorong kampus, tanpa sengaja seseorang itu menumpahkan kopi yang ada di tumblernya itu ke atas laptop temennya yang tadi doa dikuduskanlah namamu. Bayangin. Dalam kejengkelan yang spontan dia langsung menyebut nama Tuhan. Ya Tuhan, kok sembrono sih lu? Laptop gua rusak nih. Lorong itu mendadak hening. Lalu seorang mahasiswa yang baru saja ikut-ikutan karena ingin mengenal iman Kristen. Dia terpantik untuk bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Mengapa ya? Nama Tuhan tadi itu kudus di ruang itu. Sekarang menjadi begitu biasa dan remeh digunakan di lorong ini. Apakah pengaruh pintu, pengaruh letak dan geografis, atau pengaruh acaranya? Saudara-saudara, pertanyaan tajam ini sebenarnya membuka dan menyingkapkan hati kita. Karena perintah ketiga itu bukan hanya soal tidak menghujat nama Allah. Tapi perintah ketiga ini juga soal apakah nama Tuhan tetap kita hormati di luar konteks ibadah korporat ini. Saat tekanan-tekanan hidup itu datang, saat kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, saat uang saku Anda terlambat dikirim, saat dosen Anda tidak melakukan apa yang Anda harapkan, tidak adil memberi nilai, tidak melihat performa Anda, atau saat tugas kelompok Anda berantakan, saat kondisi fisik bahkan tidak sedang kooperatif di tengah deadline yang mengejar, atau saat emosi kita sedang meledak karena urusan rumah tangga, konflik dan yang lain. Sangat mudah membuat nama Tuhan terdengar kudus di acara yang rohani dan tanda kutip. Waktu PA, kelompok kecil, doa kamar, dalam pelayanan kita mulai dan akhiri dengan doa menyebut nama Tuhan.
Tetapi apakah nama itu tetap kudus? Di kamar kos, kamar asrama, di lorong kampus, di ruang kelas, laboratorium, tempat kerja, pasar, di teks-teks WA kita, di medsos kita. Saudara perlu ingat, sebagai orang Kristen kita tidak hanya menyebut nama Allah, tetapi saudara dan saya juga menyandang nama itu di dalam dunia yang sedang mencari Allah. Mari tidak menggunakan nama itu dengan sembarangan, tetapi juga tidak menyimpannya, sehingga tidak seorang pun mengenal dia. Inilah pengharapan kita, saudaraku. Yesus Kristus tidak pernah sekalipun memperlakukan nama Bapa, menyebutkan nama Bapa dengan sembarangan. Dia memberikan contoh. Dia selalu memuliakan Bapanya. Di tengah tekanan, penolakan, penderitaan, dicambuk, dipaku, ia tetap menghormati nama Bapa dengan sempurna. Dan karena kematian dan kebangkitannya, kita, saudara dan saya yang sering gagal ini, diberikan pengampunan. Mulut kita, jempol kita yang sering menyangkal dan bahkan melecehkan nama Tuhan. Tuhan berikan kesempatan, yuk datang kepada Kristus. Aku akan mengampunimu dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi saat kita keluar dari tempat ini sebentar lagi, biarlah pertanyaan ini terus terngiang dalam hati saudara dan saya. Mengapa nama Tuhan terdengar kudus di ruang ibadah, tetapi tidak ketika kita berada di luar? Bahkan tidak terdengar sama sekali. Mulai hari ini biarlah jawabannya itu jelas. Nama Allah harus kudus dimanapun kita berada. Nama yang kudus itu tidak boleh kita cela, nama yang mulia tidak boleh kita remehkan, nama yang penuh dengan hormat itu tidak boleh kita perlakukan sebagai murahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mengenal Engkau lewat nama-nama yang Engkau sudah pakai dalam Alkitab untuk menyatakan, memperkenalkan siapa diri-Mu. Sehingga pikiran kami, hati kami, jiwa kami, perkataan mulut kami, dan karya kami dipenuhi dengan hal-hal yang ajaib, yang ilahi, yang kudus, yang besar, yang berbobot mulia dari Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu, yang bukan hanya mengatakan nama Tuhan, meninggikan Engkau di dalam ruangan-ruangan tertentu, khususnya ruangan ibadah ini, tetapi juga menceritakan nama Allah, perbuatan Allah, sifat Allah kepada orang-orang sekitar kami dalam keseharian hidup. Dengarlah doa kami, ampuni kami akan dosa-dosa kami. Kami mau menjadi saksi-Mu yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Semua yang percaya katakan, amin.